Hei, kalian menungguin material Artrex ya yang translate Indo di Mangaton. Tapi update-nya lama banget. Ya udah sini, lihat di sini aja, oke? Di sini aja, iya di sini aja. Tapi maaf ya, aku cuma ngelanjutin dari chapter 153. Aku nggak dari awal. Oke, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa lah. Oke, silakan menikmati chapter. Layar pertama diperlihatkan bahwa Arai telah berhasil ditembus oleh sekte penembak matahari. Master, ada 7 celah dalam Arai dan lapisan tengah telah melemah. Saya khawatir itu tidak bisa menahan selama 3 jam. Lapor salah satu bawahan dari sang ketua sekte ramalan fantasi. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita kabur? Tanyanya kepada sang ketua. Ya, ada begitu banyak formasi teleportasi sehingga kita dapat mengambil semua murid dan sumber daya dalam 1 jam. Kenapa kita tidak membuka gerbang lain? Perlawanan kita sangat sengit. Jika mereka membobol dan mengalahkan kita, mereka dapat menjadikan kita sebagai budak atau membunuh kita. Ucap lagi dari murid sekte ramalan fantasi lainnya. Dasar dari sekte ramalan fantasi adalah instruksi ramalan kaos. Dan batu instruksi ramalan kaos telah lama diintegrasikan dengan vitalisis gunung dan tidak dapat diambil. Tanpa instruksi ramalan kaos, kita akan sama seperti sekte kecil tanpa warisan, ucap sang ketua. Sialan, jika seseorang bisa memperbaiki susunan pelindung gunung yang rusak di tahun-tahun awal, bahkan tetua seni bela diri pun tidak bisa memecahkan susunan master ramalan fantasi, ucap sang ketua. Tuan, apakah maksud Anda dapat menahan serangan tetua seni bela diri selama susunan bisa diperbaiki? Tanya Ryuda kepada sang ketua sekte ramalan fantasi. Tentu saja, sekte ramalan fantasi adalah sekte kelas 1 pada periode puncak. Ada lebih dari 10.000 tetua seni bela diri yang tidak dapat dibandingkan dengan sekte matahari penembak, ucap sang ketua agak menyombong gitu. Bagaimana jika aku memperbaikinya? Usul Ryuda kepada sang ketua sekte. Beberapa hari yang lalu, aku mendapatkan 50 juta koin seni bela diri dari Yuan Ren. Jika sekte ramalan fantasi direnggut, aku akan mendapat masalah, ucap Ryuda dari dalam hatinya. Sang ketua pun melirik Ryuda. Kamu bisa memperbaikinya? Apakah kamu tahu sesuatu tentang Arai? Ada perbedaan besar antara skill deduksi dan Arai. Misalnya, meskipun pedang dan pisau memiliki bilah, penggunaannya sama sekali berbeda, ucap sang ketua. Arai secara khusus disebutkan dalam bab Arai Runes dalam instruksi divisi Chaos. Selama Anda memberi aku 500 pil spirit, aku dapat mempelajari bab ini dan membantu Anda melalui ini, ucap Ryuda. Ryuda pun mulai berkonsentrasi untuk mempelajari runes Arai. Apa kamu ingin menggunakan pil roh untuk memperkuat konsentrasimu dan mempelajari bab Arai runes instruksi divisi Chaos? Bahkan jika kamu bisa membuatnya, tidak ada waktu. Kami memiliki kurang lebih 3 jam lagi, ucap ketua. Ada orang di luar sana yang ingin membunuhku. Aku tidak bisa bercanda dengan hidupku. Selain itu, tidak akan memakan waktu sampai dengan 3 jam loh, ucap Ryuda lagi. Ryuda pun mulai konsentrasi dan menutup matanya untuk mempelajari Runarai. Dibutuhkan banyak energi mental untuk mendorong keterampilan ilahi. Tian Pengji memiliki sedikit energi yang tersisa. Aku dapat menggunakan piroh sebagai suplemen, ucap Ryuda. Selanjutnya, aku akan menumbuhkan bab Arai Rune di dalam lautan spiritual. 500 pil dapat digunakan selama bertahun-tahun. Tidak akan butuh waktu lama bagi Tuan untuk memahami instruksi kaos, ucap Pimi. Dalam instruksi ramalan kaos, bab prasasti dan rune Arai memiliki dampak terbesar pada peningkatan kekuatan tempur. Pimi pun mengeluarkan buku dari cincin penyimpanan milik Ryuda. Aku sarankan Tuan mempelajari kedua bagian ini terlebih dahulu dan mengintegrasikannya ke dalam inskripsi surgawi.
mengintegrasikan ke dalam inskrip surgawi dan run ara yang ditemukan di gudang Yan. Ucap Pimi kepada Ryuda. Oke, aku akan menerima saranmu, jawab Ryuda. Ryuda pun mulai mempelajari buku yang diberikan oleh Pimi. Seperempat jam kemudian, dalam hal apapun tidak mungkin untuk mempelajari bab arai dalam 3 jam. Bahkan Master Arai tingkat dewa seni bela diri tidak dapat melakukannya. Ketua Sekte Ramalan Fantasi pun mondar-mandir. Para tetua dan murid sekte kami telah belajar sedikit selama ratusan tahun. Bagaimana seorang anak kecil bisa sukses? Ucap sang ketua yang meragukan kekuatan Ryuda. Belum tahu dia kalau Ryuda itu numbawan, iya kan? Aku sangat bingung sehingga aku percaya padanya. Aku seharusnya berpikir untuk membuka jalan bagi retret. Retret itu apa sih? Aduh, nggak tahu maaf ya, nggak tahu. Ucap sang ketua yang terlihat kesal, bingung, bercampur menjadi satu. 2 menit kemudian, butuh sekitar 1 jam untuk menulis 1 bab dari instruksi ramalan kaos. Mana yang lebih baik? Baik, aku akan mentranskripsikan bab notes arai. Karakter paling gampang, praktis, dan cepat saji. Kok malah jadi Indomie ya? Indomie. Ucap sang ketua, lalu mau mencoba untuk menuliskan ramalan kaos ke dalam sebuah kertas. Setengah jam kemudian, bom. Suara serangan pun mengagetkan sang ketua sekte ramalan fantasi. Ini roh seni bela diri, ucap sang ketua yang terkejut. Lalu tiba-tiba salah satu murid sekte ramalan fantasi pun menghadap kepada sang ketua. Tuan, berita buruk. Tetua seni bela diri dari sekte Matahari Penembak menggunakan roh seni bela diri untuk mengontrol gerbang. Banyak murid yang membawa batu roh tidak bisa bergerak. Tanpa batu roh, formasinya hanya bisa bertahan selama setengah jam lagi. Sangat sulit untuk murid kita untuk bertahan, ucapnya melapor kepada sang ketua. Sang ketua yang mendengar itu pun langsung shock. Yang dipegangnya langsung meleburkan, membuat tinta-tinta berserakan di atas kertas. Sekte Ramalan Fantasi mengaku pandai melihat ke depan, tetapi kami tidak tahu apa yang dirahasiakan Tuhan. Ya iyalah, rahasia Tuhan itu kan gak ada yang tahu. Ya kan? Kalau ada yang tahu mah gak ada Jones lagi dong di dunia nih. Ya enggak? Ya enggak? Bener gak? Udah. Balik ke topik. Apakah Tuhan ingin menghancurkan kita? Chapter 166. Pimi yang merasakan adanya serangan roh spiritual pun menjadi terkejut. Krak. Suara Ara yang mulai retak. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa bergerak. Gedebuk. Para murid pun berjatuhan. Batu roh, kita harus memasukkannya ke dalam formasi, ucap para murid yang mulai kewalahan, tak bisa menahan tubuhnya untuk tetap berdiri tegap. Sialan, kenapa ada roh seni bela diri? Aku harus segera membawa Ryuda pergi, ucap Byaofu. Inti formasi arai pun mulai bush, bukan bush, bersh, gitulah. Sialan, roh seni bela diri adalah sejenis tekanan roh. Perisai hanya dapat menahan benturan fisik, tapi tidak dengan roh. Kita selesai. Aku tak tahu harus berbuat apa lagi kecuali menunggu kematian. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa formasi negara yang adalah yang terkuat? Ucap sang ketua keluarga Ren. Aku menyia-nyiakan begitu banyak koin seni bela diri. Biarkan aku menghancurkan seluruh gunung nantinya. Lebih baik memperbudak mereka selama 1000-an tahun daripada membunuh mereka. Kita harus memberikan murid perempuan yang tercantik kepada ketua kelompok kita. Dia banyak membantu kita kali ini, ucap ketua sekte penembak matahari.
Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tanyanya kepada ketua sekte ramalan fantasi. Larilah dengan murid-murid yang bisa bergerak, bawa sebanyak yang kamu bisa. Perintah sang ketua kepada bawahannya. Master, apakah kamu? Belum selesai bawahan ketua sekte itu berbicara sudah dipotong oleh ketua sekte itu. Aku bisa mengulur waktu dengan hidupku. Pergi saja. Perintah sang ketua sekte. Bawahan yang mendengar itu pun sangat terkejut. Master, ucap sang bawahan yang terkejut. Kenapa kalian berdua begitu pesimis? Tiba-tiba Ryuda sudah terbangun. Bukankah aku mengatakan aku akan dapat membantu Anda untuk melewati ini? Ucap Ryuda yang kini badannya sudah terpenuhi oleh energi Chi. Aku telah mempelajari instruksi ramalan kaos, ucap Ryuda di dalam hati. Namun tiba-tiba tubuh Ryuda terhempas ke bawah seperti dipaksa untuk tunduk. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa bergerak soal padaku, ucap Ryuda di dalam hatinya yang terkejut. Inilah roh seni bela diri. Auramu telah berada di lautan spiritual. Tidak tertahan. Sekarang kembali ke pikiran Tuan, agar Tuan tidak seperti ini lagi, jelas Pimi kepada Ryuda. Pimi pun mengacungkan telunjuk jarinya dan roh seni bela diri, ucap Pimi ke arah Ryuda. Benar, aku tidak merasa berat sekarang, ucap Ryuda terkejut dari dalam hatinya lagi. Ryuda ngomongnya di hati mulu, ntar baper loh. Aku memiliki jiwa seni bela diri, meski tidak cukup kuat, mudah untuk menahan serangan para tetua seni bela diri, ucap Pimi. Kenapa kamu tidak menggunakannya lebih awal agar aku bisa pamer? Ucap Ryuda. Aku tidak punya perasaan, aku tidak tahu apa artinya pamer, jawab Pimi dengan datarnya. Apakah auramu tidak lebih lemah dari tetua seni bela diri? Tanya ketua sekte kepada Ryuda. Pura-pura batu dulu Bambang biar stay cool. Mereka yang berani mengambil resiko bisa mendapatkan keuntungan. Selama kepalamu cukup keras, tekanan tidak akan mempengaruhimu. Lupakan tentang ini, mari kita perbaiki sekarang, ucap Ryuda. Jadi, kamu telah memperbaiki rune Arai? Bagaimana bisa? Dalam setengah jam, kamu telah melakukan apa yang telah gagal dilakukan oleh para tetua dan master dari segala usia selama ratusan tahun, ucap sang ketua yang begitu sangat terkejut. Lagi pula, aku sudah punya pengalaman belajar seni Tai, jadi wajar kalau aku bisa melakukannya, jawab Ryuda agak sombong. Bagaimana mungkin aku hanya bisa membaca isinya dalam setengah jam? Aku menghabiskan 4 tahun untuk berkultivasi di lautan roh dan berlatih huruf rune dan prasasti surgawi. Tentu saja aku tidak bisa memberitahumu itu, ucap Ryuda lagi di dalam hatinya. Karena kamu masih tidak percaya padaku, aku akan menunjukkannya. Ryuda pun mulai menunjukkan hasil dari latihannya. Wosh! Sebuah lingkaran pun tercipta di antara Ryuda. Bentuk sebuah arai, ucap Ryuda. Lalu ditampakkannya lah simbol yin dan yang. Sedikit yin dan yang arai pembunuh, ucap Ryuda. Mungkin maksudnya nama arainya pembunuh gitu kali ya. Iyalah, gitu aja. Nah kan bener. Oke lanjut ke topik. Arai pembunuh ini dapat digunakan untuk membunuh master seni bela diri. Bagaimana dia bisa melakukannya begitu cepat? Hanya mereka yang telah mempelajari bab rune Arai yang memiliki kemampuan ini, ucap sang ketua sekte dengan terkejut sambil mengelus-ngelus jenggot panjangnya. Tai! Art! Teriak Ryuda mengaktifkan seni Tai. Aku harus menggunakan seni Tai sebelum mempelajari bab not Arai. Aku secara bertahap memahami tata letak Arai dari sekitar ramalan fantasi. Aku paham.
Aku tidak menyangka formasi pelindung gunung ini adalah susunan 3 tingkat dengan 3 lapisan perubahan. Hanya lapisan pertama yang terbuka sekarang. Ayo yo yo, sampai juga di penghujung chapter. Oke, jangan lupa tinggalkan jejak ya. Di like, komen-komen, dan juga ditekan-tekan tombol subscribe-nya, dan juga ditekan juga ya tombol loncengnya supaya dapat notifikasi kalau aku udah update lagi. Oke, sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye bye.